What's up guys, apa kabar lur? Balik lagi di What and Drop. Kali ini kita akan bahas tentang edukasi ya kali ini. Karena beberapa user yaitu di airdrop itu belum paham sebenarnya bagaimana cara kita survei dan juga bagaimana cara untuk mengerjakan airdrop ini. Bahan-bahannya itu apa aja dan juga keperluan untuk mengerjakan airdrop itu apa aja. Nah, silahkan simak video ini kalau kalian yang memang baru-baru di airdrop ataupun user lama juga tidak masalah untuk menonton video ini ya, karena ini adalah informasi yang memang mungkin kalian ada yang tidak paham ataupun bagaimana ya. Silahkan simak video ini sampai selesai. Sebelum itu tentunya selalu sediakan kopi dulu ya. Mari kita ngopi. Okay, let's go. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam tentang airdrop ya, kita pahami dulu apa itu airdrop. Jadi, airdrop adalah sebuah cara ataupun sebuah task yang diberikan oleh developer project kepada usernya agar mereka membantu mengerjakan task itu, kemudian mereka akan diberikan imbalan sebagai apresiasi yang diberikan oleh developer kepada komunitasnya ataupun usernya, seperti itu ya. Nah, kenapa mereka sering mengadakan airdrop? Karena dari airdrop mereka akan mendapatkan impact dan juga user yang akan berkontribusi di dalam sebuah project tersebut. Itu makanya kenapa airdrop ini sangat penting ketika memang membangun project. Karena tanpa airdrop biasanya memang komunitas tidak terlalu tertarik. Itu ya, pasti banyak project itu yang komunitasnya loyal dan banyak pasti dari airdrop juga ya. Itu untuk yang dari 2020 2021 ke atas ya gitu. Nah, untuk kasus yang Ethereum kemudian dan lainnya itu memang tidak seperti itu, karena memang airdrop tahun-tahun itu hanya di bot ya, bot yang sekendarnya, tidak yang seperti Telegram ini sekarang, tetapi bot yang memang cuma untuk ngerjain task dan lainnya, itu cuma follow dan lainnya nanti dikasih kalau winner itu. Jadi sama seperti giveaway lah gitu, itu yang dulu ya. Jadi banyak sekali ya perkembangan airdrop itu dari tahun ke tahun itu sangat-sangat berubah ya. Dari ada yang Arbitrum itu ya, itu airdrop yang cukup simple, makanya dari sana airdrop simple jackpot itu kata-kata itu diambil dari Arbitrum. Kemudian masuk lagi ada Arkham ya kan, ada yang lainnya gitu. Nah, mungkin yang sebelum itu sebenarnya ada juga yang namanya retro dulu ya. Ada retro sebenarnya. Retro itu dari mana? Sebenarnya bukan retro ya. Jadi seperti di PancakeSwap, kalau yang kalian ikut, nah itu di sana juga itu dulu itu farming ya. Kita farming dapat API yang gede, habis itu kita jackpot juga. Harga dari BNB juga masih tergolong murah di 6 atau 5 dolaran gitu. Nah, lanjut kita akan bahas lagi tentang apa yang kita butuhkan ketika kita ingin survive ataupun kita ingin menjadi airdropper. Jadi yang pertama pasti ya kita membutuhkan yang namanya Telegram. Telegram kenapa dibutuhkan? Karena hampir rata-rata 80% airdrop komunitas ataupun project itu survive dan mengadakan airdropnya, komunitasnya itu di Telegram gitu. Jadi memang best daripada airdrop itu banyak di Telegram, termasuk kripto ya. Kripto banyak di Telegram. Kemudian kalian harus punya ya, tinggal download aja kemudian register dengan nomor kalian, tidak sulit. Setelah kalian punya Telegram, kita harus punya yang namanya X-Twitter. Kenapa X-Twitter? Karena rata-rata juga tax daripada airdrop itu pasti engagement ya. Jadi kalian harus interaksi di Twitter mereka agar kenapa? Agar si project itu terlihat aktif akunnya dan kemudian banyak pengikutnya. Itu jadi investor dan juga exchange ataupun launchpad ataupun partner-partner yang lain itu ingin kerjasama dengan mereka karena usernya banyak, engagementnya bagus, seperti itu ya.
Setelah X Twitter kalian udah buat selesai, kita juga butuh yang namanya Discord. Nah, karena Discord juga ada salah satu kepentingan, karena memang beberapa project juga tidak ada di Telegram, mereka cuma ada di Discord, seperti lebih hidden lah gitu ya. Jadi kalian harus punya juga gitu. Nah, dan untuk Discord itu Twitter, Discord itu memang kebutuhan ketika kita mengerjakan Galse lebih banyak ya di sana, karena memang tasknya banyak di sana gitu. Setelah Discord, kalian punya Discord, kalian harus punya yang namanya Bitget Wallet, ataupun yang kita sering namakan dengan Decentralized Wallet. Wallet ini on-chain ya, jadi kalian harus punya yang on-chain. Karena apa? Dari on-chain ini kalian itu secure, ataupun kalian itu safe sendiri. Jadi keamanan dipegang kendalinya oleh kita sendiri, itulah desentralisnya. Jadi aman. Jadi mau orang itu tidak punya ya, kalaupun orang itu nggak punya private key ataupun parse daripada kita, itu tidak akan bisa login ke wallet dompet kita. Nah, itu untuk yang desentralis ya. Kalian harus punya, karena memang beberapa nanti airdrop yang akan kita jelaskan membutuhkan wallet tersebut. Jadi ada Bitget Wallet, kemudian ada AV, kemudian ada lagi MetaMask, ada juga OKX Exchange. Nah, kenapa OKX Exchange? Ini kan sentralis bang, tetapi kok ada. Nah sekarang Exchange itu kan juga buat wallet juga. Jadi ngambil ya, kalau kalian pakai OKX ataupun kalian pakai Binance, itu kan ada Binance Web3 Wallet ataupun OKX Wallet Web3. Itu ini juga ada. Jadi semua exchange hampir rata-rata sekarang membuat wallet desentralis juga gitu. Lanjut ya, setelah kalian punya wallet juga, kalian harus memiliki exchange sentralis. Jadi CEX. Nah, CEX ini sentralis exchange kalian harus punya, karena apa? Ketika nanti cair airdrop, kalian harus menukarkan hasil dari airdrop ini ke rupiah. Jadi kalian butuh exchange ini. Nah, sebelum ke rupiah, biasanya kalau kita itu beberapa token ya, itu banyak yang tidak listing di exchange lokal, seperti Indodax, ataupun seperti Toko Kripto, ataupun seperti Gitel, dan beberapa exchange lainnya. Jadi kita butuh juga yang namanya global exchange, seperti Binance, MXC, Bitget, kemudian ada OKX, Bybit, dan lainnya. Kalian pilih salah satu aja, tidak perlu semuanya. Gitu ya. Kemudian setelah kita punya centralized exchange, kita yang global ya, kita harus daftar juga yang lokal. Nah, karena biasanya kalau nanti di exchange aja kita agak sedikit sulit ya, kalau yang nggak paham nanti untuk kedatangan P2P ataupun bagaimana yang di exchange global itu memang ada, tetapi kalau yang bingung silakan kalian pakai aja exchange lokal. Jadi kalian setelah menjual hasil airdrop, kalian jadikan USDT, kemudian akan kalian transfer ke exchange lokal tersebut gitu. Contoh aja Bittime gitu. Sebenarnya ada lagi yang sekarang lagi diperbincangkan, yaitu on-ramp ya. Jadi on-ramp itu lebih gampangnya, nanti kalian cukup desentralis wallet yang ada di Bitget itu, setelah kalian cair nanti langsung bisa dicarikan ke IDR ya. Jadi ke rupiah langsung bisa. Cuman itu agak sedikit sulit ya, sulit untuk kalian yang baru-baru. Jadi kalian pakai exchange lokal aja lah gitu. Nanti kalau udah sedikit kalian memahami, sudah paham, nanti baru kalian coba lah di on-ramp ini, karena memang lebih simpel. Jadi gitu. Kita juga ada sebenarnya videonya di YouTube kita. Silakan kalian nanti lihat aja ya, di list ini itu ada gitu. Kemudian itu kalian sudah punya ya. Oh, ada satu lagi. Kalian harus punya yang namanya Web3 browser. Web3 browser yang apa ya? Apa? Web3 browser itu apa? Jadi kalian harus bedakan Web2 dan juga Web3. Web2 itu hanya seperti Chrome. Di dalam Chrome itu kalau di handphone itu tidak bisa untuk add extension ataupun kalian add untuk kebutuhan di blockchain, karena memang tidak support di handphonenya. Tapi kan memang kalau di laptop bisa ya, tapi kalau untuk di handphone tidak bisa. Nah, cara mengatasinya kalau kalian tidak mempunyai PC ataupun laptop, kalian harus punya yang namanya Web3 browser.
Apa Web3 browsernya? Yaitu Mises Browser ada, kemudian ada juga Kiwi Browser. Itu dua browser Web3 yang cukup banyak dipakai oleh airdropper ataupun user-user di crypto gitu. Kalian download aja di Play Store, nanti kalian ada di sana ya. Kalian tinggal login aja, kemudian nanti kalian kegunaannya juga sama seperti browser biasa, cuman ini support untuk di crypto ataupun lebih support ke extensionnya gitu. Nah, jadi setelah kalian tahu apa yang dibutuhkan ketika kita ingin survive di dalam airdrop, apa aja kebutuhannya yang harus disiapkan, nah itu adalah kebutuhannya yang mendasar. Apalagi itu yang untuk user-user yang menggunakan handphone ya, tanpa ada PC. Jadi kalian cukup di sana aja dulu. Nah, setelah itu kalian join aja di grup Telegram komunitas airdrop, karena di sana akan di-share bagaimana cara ataupun apa informasi-informasi airdrop yang akan di-share, tentunya yang what if untuk kita kerjakan gitu. Jadi kalian tinggal survive aja di Telegram untuk kalian sharing-sharing terlebih dahulu apa itu bagaimana kemudian dan lainnya. Kalian tinggal join aja di grup cuan airdrop, karena nanti di sana kalian bisa juga untuk survive, dan juga saya lebih gampang untuk dijelaskan kepada kalian gitu kalau kalian tanya gitu ya. Jadi silahkan kalian join aja di grup cuan airdrop. Nanti untuk step selanjutnya survive di dalam airdropnya kita akan masuk ke part kedua. Jadi untuk part 1 kita akan selesai sekarang. Thank you and see you guys.